Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bakteri Putra dengan NPM 2578292. Di sini saya akan mengerjakan tugas chapter modul 13 ICMP. Maksud saya 13.1 pesan ICMP. Nah, 13.1.1 pesan ICMP versi 4 dan ICMP versi 6. Pada topik ini Anda akan mempelajari berbagai jenis protokol pesan kontrol di internet atau ICMP dan alat-alat yang digunakan untuk mengirimkannya. Nah, meskipun IP hanya merupakan protokol upaya terbaik atau best effort, rangkaian TCP atau IP menyediakan pesan kesalahan dan pesan informatif saat berkomunikasi dengan perangkat IP lain. Nah, pesan-pesan ini dikirim menggunakan layanan ICMP. Tujuan pesan-pesan ini adalah untuk memberikan umpan balik tentang masalah yang terkait dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu, bukan untuk membuat IP lebih andal. Pesan ICMP ini tidak diwajibkan dan seringkali tidak diizinkan dalam jaringan karena alasan keamanan. ICMP tersedia untuk IP versi 4 dan 6. Nah, jenis-jenis pesan ICMP dan alasan mengapa pesan tersebut dikirim sangat beragam. Pesan ICMP yang umum untuk versi 4 dan versi 6 dapat dibahas dalam modul ini meliputi keterjangkauan host, tujuan atau layanan tidak dapat diakses, dan waktu terlampaui. Yang pertama itu ada ketersediaan host. Nah, pesan gema ICMP dapat digunakan untuk menguji jangkauan suatu host pada jaringan IP. Host lokal mengirimkan permintaan gema ICMP ke host tujuan. Jika host tersebut tersedia, host tujuan akan merespon dengan balasan gema. Nah, pada gambar ini klik tombol putar untuk melihat animasi ya. Kita coba langsung skip ke sudahnya. Apa yang terjadi ya? Gak kelihatan ya. Lanjut ke 13.1.3, tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Ketika sebuah host atau gateway menerima paket yang tidak dapat dikirimkan, ia dapat menggunakan pesan ICMP destination unclaimable untuk memberitahu sumber bahwa tujuan atau layanan tersebut tidak dapat dijangkau. Nah, beberapa kode destination unclaimable untuk ICMP versi 4 adalah sebagai berikut. 0 jaringan tidak dapat dijangkau, 1 host tidak dapat dijangkau, 2 protokol tidak dapat dijangkau, dan 3 protokol tidak dapat dijangkau. Nah, beberapa kode destination unclaimable untuk ICMP versi 6 adalah sebagai berikut. 0 tidak ada rute ketujuan, 1 komunikasi dengan tujuan dilarang secara administratif, misalnya firewall, 2 di luar cakupan alamat sumber, dan 3 alamat tidak dapat dijangkau, dan 4 port tidak dapat dijangkau. Nah, ICMP versi 6 memiliki kode yang serupa tetapi sedikit berbeda untuk pesan tujuan tidak terjangkau. Nah, 13.1.4 waktu terlampaui. Pesan ICMP versi 4 time extension digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa sebuah paket tidak dapat dituliskan karena file time to live atau TTL pada paket tersebut telah dikurangi menjadi 0. Jika sebuah router menerima paket dan mengurangi file TTL pada paket IP versi 4 menjadi 0, maka router tersebut akan membuang paket tersebut dan mengirimkan pesan time exit ke host sumber. ICMP versi 6 juga mengirimkan pesan time exit jika router tidak dapat menuliskan paket IP versi 6 karena paket tersebut telah kadaluarsa. Alih-alih menggunakan file TTL IP versi 4, ICMP versi 6 menggunakan field hop limit IP versi 6 untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa. Nah, catatannya yaitu pesan time exceeded digunakan oleh alat tracer route. Nah, 13.1.5 pesan ICMP versi 6, pesan informasi dan kesalahan yang terdapat di dalam ICMP versi 6 sangat mirip dengan pesan kontrol dan kesalahan yang diimplementasikan oleh ICMP versi 4. Namun ICMP versi 6 memiliki fitur baru dan fungsionalitas yang lebih baik dan yang tidak ditemukan dalam ICMP versi 4. Pesan ICMP versi 6 dikapsulasi dalam IP versi 6. Nah, berikut adalah cara pengiriman pesan antara router IP versi 6 dan papan IP versi 6 termasuk alokasi alamat dinamis, pesan permintaan router atau RPS, pesan router administrasi UTRA, pengiriman pesan antar perangkat IP versi 6 termasuk deteksi alamat, duplikat dan resolusi alamat adalah sebagai berikut. Pesan permintaan tetangga atau NS, pesan iklan tetangga atau NA. Nah, klik masing-masing. Untuk melihat ilustrasi pesan tentang ICMP versi 6, ada pesan RA, pesan RS, ada pesan NS, dan juga pesan NA. Nah, di sini ada periksa pemahaman ya. Kita langsung saja ke 13.2 testing dan tracer route.
Bentar, kita tunggu untuk dia mentranslate ke bahasa Indonesia. Oke, sudah. Nah, 13.2.1 ping uji konektivitas. Pada topik sebelumnya, Anda telah berhadapan dengan alat ping dan tracer OR atau tracer. Pada topik ini, Anda akan mempelajari situasi di mana masing-masing alat digunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, untuk menguji konektivitas ke host lain di jaringan, permintaan echo dikirim ke alamat host menggunakan perintah ping. Jika host dia alamat yang ditentukan menerima permintaan echo, ia akan respon dengan balasan echo. Nah, ping memiliki nilai batas waktu untuk balasan. Nah, setelah semua permintaan dikirim, utilitas ping akan memberikan ringkasan yang mencakup tingkat keberhasilan dan waktu tempuh rata-rata ke tujuan. Nah, jenis pengujian konektivitas yang dilakukan dengan ping hal-hal berikut: melakukan ping ke loopback lokal, melakukan ping ke gateway default, melakukan ping ke host jarak jauh. Nah, 13.2.2 ping loopback. Nah, ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal IP/4 atau IP/6 pada host lokal. Nah, respon dari 12.127.0.0.1 untuk IP/4 atau titik-titik 1 untuk IP/6 menunjukkan bahwa IP terpasang dengan benar pada host. Respon ini berasal dari lapisan jaringan, namun respon ini bukan indikasi bahwa alamat emas atau gateway telah dikonfigurasi dengan benar. Nah, 13.2.3 yaitu ping gateway default. Anda juga dapat menggunakan ping untuk menguji kemampuan host untuk berkomunikasi di jaringan lokal. Ini umumnya dilakukan dengan melakukan ping ke alamat IP gateway default host. Nah, untuk pengujian ini, alamat gateway default paling sering digunakan karena router biasanya selalu beroperasi. Nah, jika gateway default atau host lain merespon, maka host lokal dapat berhasil berkomunikasi melalui jaringan lokal. Salah satu kemungkinan adalah alamat gateway default yang salah telah dikonfigurasi pada host. 13.2.4 melakukan ping host jarak jauh. Ping juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui jaringan internet. Host lokal dapat melakukan ping ke host IP/4 yang beroperasi di jaringan jarak jauh seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, jika ping ini berhasil, pengoperasian sebagian besar jaringan internet dapat diverifikasi. Nah, selain itu, fungsionalitas host jarak jauh dapat diverifikasi. Nah, catatannya banyak administrator jaringan membatasi atau melarang masuknya pesan ICMP ke jaringan perusahaan. Oleh karena itu, tidak adanya respon ping mungkin disebabkan oleh pembatasan keamanan. Nah, yang 13.2.5 tracer out atau yaitu penguji jalur. Nah, ping digunakan untuk menguji konektivitas antara dua host tetapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat di antara host tersebut. Tracer out atau tracer adalah utilitas yang menghasilkan data hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Nah, waktu perjalanan pulang pergi atau RTT, penggunaan tracer out memberikan waktu tempuh pulang pergi untuk setiap hop di sepanjang jalur dan menunjukkan apakah suatu hop gagal merespon. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk menemukan router yang bermasalah di jalur tersebut atau dapat menunjukkan bahwa router dikonfigurasi untuk tidak membalas TTL IP/4 dan batas hop IP/6. Tracer route menggunakan fungsi dari file TTL di IP/4 dan file log hop limit di IP/6 pada header layer 3 bersama dengan pesan ICMP time extended. Putar animasi pada gambar. Oke. Rangkaian pesan pertama yang dikirim dari tracer out akan memiliki nilai file TTL terbesar 1. Hal ini menyebabkan TTL menghentikan sementara paket IP/4 di router pertama. Nah, tracer out kemudian secara bertahap meningkatkan nilai bidang TTL 2, 3, 4 untuk setiap rangkaian pesan. Nah, setelah tujuan akhir tercapai, host merespon dengan pesan ICMP incredible atau pesan ICMP echo reply, bukan pesan ICMP type exceeded. Jadi di sini ada paket tracer dan juga di sini ada paket tracer lagi. Di 13.3 itu ada latihan dan quiz modul. Oke, mungkin cukup sekian video saya tentang modul 13. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.